Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini kita mau lanjutkan dari video sebelumnya, perbandingan LSP dalam menyamarkan swirl. Teman-teman bisa lihat videonya di link atas untuk part 1. Hanya aja sekarang ditambah 4 buah LSP yang banyak mengandung abrasif dan cleaner untuk mengetahui tingkat keefektifannya melawan wax yang berpigmen. Perbedaan video ini dengan part 1, kita akan coba kemampuan waxnya di panel yang heavy oksidasi. Entah berapa lama nggak dipoles, soalnya diraba aja kasar banget nih, dilihat pun banyak titik-titiknya. Kemungkinan sih oksidasi dari elemen serbuk besi yang entah sudah mengendap berapa tahun. Soalnya pas kita clay, dengan agresi clay pun sudah sangat kotor banget, sudah parah ya. Perbandingan kali ini kita pakai langsung ke panel tanpa dipoles dulu, tanpa proses claying ataupun proses paint preparing lainnya. Cuma dicuci aja. Pokoknya langsung pasang wax di panel yang babak belur ini dengan berbagai macam baretnya. Hanya saja saya lakukan 2 kali proses waxingnya atau 2 layer. Soalnya ketika 1 kali aplikasi tidak terlalu terlihat ya bedanya. Apalagi wax yang nggak punya daya abrasif kayak Tonyin Black Ceramic Wax ataupun spray wax lainnya. Jadi kita langsung aja, kita mulai dari urutan terakhir. Posisinya sama dengan di pengujian di part 1, tidak terlalu banyak peningkatan before dan afternya, yaitu ada Turtle Wax Black Detailer, Turtle Wax Black Spray Wax, dan Turtle Wax Black Polish. Cuma beda tipis-tipis before dan afternya. Saya kira masih wajar ya. Please jangan berharap banyak ke jenis spray wax dipasang ke mobil yang udah lama nggak dipoles, karena hasilnya bakal useless. Apalagi panel yang diuji di sini tergolong parah ya kondisinya, dengan permukaan yang kasar, mungkin karena sudah numpuk ya serbuk besinya. Jadi kalau mau pakai tipe spray gini di mobil yang nggak pernah dipoles, kalau nggak mau pakai kompon dulu, minimal pakai cleaner wax deh biar lumayan signifikan hasilnya nanti. Kemudian masuk ke posisi 9 ada kit restoratif. Saya coba kemampuannya untuk merestorasi dari posisi panel yang paling babak belur. Kit restoratif ke bagian panel yang paling hancur di pengujian ini karena banyak baret-baret sedang sampai dalam. Dan untuk hasilnya terlihat kit restoratif emang paling bagus ya daya abrasifnya di antara semua wax yang diuji di sini. Karena kalau soal baret-baret ringan sih sudah hilang. Cuma untuk baret sedang, kit restoratif ini nggak bisa berbuat apa-apa karena kurang daya abrasifnya. Yang bikin jatuh hampir di posisi terakhir karena finishing kit restoratif ini jadi hazing ya kalau di soft black. Walaupun sebetulnya mudah aja sih, tinggal pakai kit kuning juga bakal hilang permanen. Tapi karena ini uji single wax bukan combo, jadi kit restoratif ini finishingnya saya rasa ada di posisi hampir terakhir. Kita lanjutkan ke posisi 8 ada Turtle Wax Acrylic Black Wax, termasuk lumayan untuk sebuah spray wax, jadi nggak terlalu kelihatan ya swirl beratnya. Cuma ya seperti saya bilang sebelumnya, wax jenis spray tetap mempunyai keterbatasan untuk menyamarkan swirl berat ataupun goresan ringan. Tapi si acrylic black wax ini untuk sebuah spray wax sih masih cukup baik ya, mungkin banyak dibantu juga oleh pigmennya. Next ada ke posisi 7 diraih oleh Tonyin Black Ceramic Wax. Emang hasilnya nggak sebaik kemarin kalau di kondisi panel yang bagus. Tapi wajar sih karena ini masih termasuk pure wax ya. Walaupun sebetulnya paste wax ini biasanya ada solvent ya untuk sedikit membersihkan. Jadi seharusnya banyak membantu untuk bonding dan meningkatkan gloss di panel yang tidak terlalu bagus. Selanjutnya ada di posisi 6 sama dengan hasil yang diraih kemarin. Di sini juga Meguiar Black Wax masih termasuk biasa aja, tidak ada yang menonjol. Masking swirlnya pun sebetulnya kepunyaan Tonyin malah sedikit lebih baik. Tapi karena Meguiar Black Wax ini bisa menghilangkan sedikit goresan halus dan daya cleaningnya termasuk baik, ditambah tampilannya lebih enak dilihat dibandingkan Tonyin, jadi saya rasa Meguiar Black Wax ini layak di posisi 6 ini. Kemudian masuk ke posisi 5 ada Turtle Wax Metallic PTVA, termasuk cukup baik hasilnya di panel yang babak belur ini. Walaupun kemampuan abrasifnya sangat minim, jadi tidak cukup bisa menghilangkan goresan yang sedikit agak dalam.
Tapi dibantu kemampuan filler yang tergolong istimewa, hasil before afternya di panel babak belur yang heavy oksidasi ini sangat terasa peningkatannya. Hanya aja bareng Tonjin finishing glossnya entah kenapa nggak terlalu enak dilihatnya di kondisi yang heavy oksidasi. Pas diukur pun emang nggak tahu kenapa hasilnya tidak sebaik ketika digunakan pada panel yang relatif bagus. Jadi posisinya tidak sebaik di kondisi cat yang relatif bagus. Lanjut ke posisi 4, ada pendatang baru yaitu Soft 99 Fuso 120. Cleaner wax dari Fuso ini termasuk bagus ya. Daya cleaning, masking swirlnya pun nggak bisa dipandang sebelah mata. Hanya berbeda sedikit saja dengan turtle wax metalik PTVA. Bisa jadi alternatif dari PTVA ya dengan penggunaan yang lebih mudah. Hasil finishing glossnya di panel yang babak belur ini pun termasuk baik dan ada sedikit efek darkeningnya, jadi serasa pakai metalik PTVA ditambah dengan efek darkening. Terus ada di posisi ketiga, entah kenapa kit kuning original masuk ke sini. Kita berdua pas bikin pengujian pun gak nyangka kit kuning masuk ke sini. Daya cleaningnya strong ditambah ultra fine abrasifnya kayak PTVA dengan combo keduanya yaitu daya cleaning dan ultra fine abrasif membuat finishingnya bisa mengungguli turtle wax metalik PTVA. Hasil finishing glossnya emang bright dan plastic look, tapi terlihat before dan afternya. Hazing nggak ada di sini, tidak seperti kit restoratif. Kit kuning ini di luar dugaan masuk ke top 3 karena termasuk bagus ya hasilnya di panel heavy oksidasi ini. Fillernya pun dirasa istimewa. Kalau ada pigmennya mungkin bisa jadi juara di sini. Selanjutnya ada di posisi runner up yaitu ada turtle wax acrylic black polish. Kemampuannya mirip-mirip kit original dengan daya cleaning dan tingkat abrasif yang sama. Hanya saja si acrylic polish ini ada pigmennya ya. Jadi hasil finishing glossnya bisa lebih gloss dan lebih deep hitamnya karena lebih enak dipandang mata. Anehnya di panel yang kasar ini si turtle wax acrylic polish ini tidak terlalu annoying ya, kayak pakai polish ini di panel yang relatif baik. Akhirnya ada di posisi puncak yaitu ada Sonic Nano Pro. Hasilnya superior ketika ketemu sama panel yang kurang baik. Kemampuan daya cleaning dan abrasifnya kurang lebih mirip dengan turtle wax acrylic polish juga ataupun kit kuning, cuma karena dibantu pigmen dan filler hitamnya membuat hasilnya paling gloss dan paling enak dilihat di panel yang sudah parah oksidasinya ini. Hasil Sonic Nano Pro panel hitamnya serasa makin pekat ya hitamnya. Dengan hasil gini penasaran pengen buka detail performanya melawan turtle wax acrylic black polish ya. Nanti kita bedah performa detailnya kedua polish yang dibekali oleh wax ini. Oke, setelah dapat daftar perbandingan ini kita kasih kesimpulan singkat bahwa beda kondisi mobil bisa beda hasilnya ya teman-teman. Untuk kondisi cat yang kurang baik ini tentunya polish yang dibekali dengan ultra fine abrasif dan daya cleaning yang bagus bakal mudah mengalahkan wax murni, apalagi tipe jenis pre-wax. Jadi teman-teman jangan dulu komplain ke produsen, siapa tahu kondisi panel kita yang bermasalah. Gunakan wax sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Kalau belum pernah dipoles ya sebaliknya pilih polish and wax ataupun cleaner wax. Karena percuma beli high performance wax misalnya turtle wax flex ataupun GSC bila panel kita babak blur, karena nggak akan bonding dengan baik dan juga tidak akan terlalu kelihatan ya before dan afternya. Oke, kita akhiri dulu aja ya biar nggak boring. Part 3 nya akan kita uji coba daya tahannya di panel yang sudah banyak goresan dan oksidasi berat ini. Emang di uji panel yang belum dipoles biasanya datanya nggak terlalu valid ya, dan terkadang tidak stabil ya datanya. Tapi kita lihat aja nanti ya hasil eksperimennya mana yang paling kuat bila kita uji cuci. Baik, sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih.